Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Dan di sejumlah media massa, ini sudah ada keterangan langsung dari kakak ipar dari ADP bernama Meta Ayu Tereskova. Salah satunya adalah di Sindo News. Kalau di beberapa video sebelumnya di channel YouTube ini, aku sampaikan informasi yang berasal dari beliau ya Mbak Meta, terkait dengan informasi-informasi capturean-capturean dan juga hal-hal yang cukup mencurigakan yang terjadi kepada Arya Daru. Kali ini Mbak Meta, kakak kandung dari istri dari Arya Daru ini berbicara langsung di program Sindo, teman-teman. Salah satu poin yang sekarang sudah mulai muncul adalah terkait dengan chattingan terakhir. Kita bahas awal ini adalah terkait dengan chattingan almarhum dengan Vita istrinya. Mereka berdua berada di dua tempat yang berbeda. Daru saat itu sedang berada di Grand Indonesia Jakarta, sedangkan istrinya berada di Yogyakarta. Menurut Meta, chattingan mereka itu antara suami istri ini sangat intens banget. Bahkan saat membeli pakaian pun mereka itu terus berkomunikasi. Daru bertanya, ini kira-kira cocok nggak ya? Hal yang wajar karena mereka ini termasuk pasangan yang sangat romantis dan juga sangat dekat hubungannya, bukan cuma sekedar sebagai suami istri, tetapi juga mereka mengenal sejak SD, dari jadi teman kemudian menjadi suami istri. Jadi mereka sudah saling mengenal sebegitunya. Nah, di pukul 21.17 ada komunikasi terakhir dan komunikasi terakhir itu adalah sudah tidak bisa lagi terkirim. Mendiang Daru sudah tidak bisa membaca lagi karena dari WhatsApp-nya tersebut munculnya cuma centang satu, teman-teman. Kita bahas deh di bagian tersebut, di bagian dari pukul 21.15 sampai di pukul 21.17 tersebut, chatannya apa saja sih? Karena itu adalah detik-detik terakhir handphone yang dipakai oleh Daru tiba-tiba menghilang begitu saja sampai sekarang. Nah, di sini chattingannya di pukul 21.15, ini kayaknya ngirim kayak meme gitu ya, bercandaan. Nah, kata-kata di pukul 21.16 gini, udah gitu tadi dramaku sama Pak Sam. Kita nggak tahu siapa sosok Pak Sam ini, cuma kayaknya hal yang jadi bahan bercandaan aja ya. Ya wes, hitung-hitung istirahat di hotel sehari, tapi sekarang udah nggak apa-apa kan. Ini adalah yang dikirim dari Daru ya, karena ada centang duanya, artinya adalah lawan bicara. Berarti capturean ini handphonenya berasal dari handphonenya miliknya Pita, istri dari Daru. Udah nggak apa-apa, yaitu tadi barusan malah curhat soal-soal Mbak Lena. Oke, karakter-karakter lain dalam hubungan sosial mereka. Alhamdulillah, itu sampai pukul 21.16. 1 menit kemudian, 21.17, Ai naik apa? Masih maem? Nah, ini balas statement dari Daru ya. Terus ada dibalas sama pitanya adalah, sayang WA siapa? Di pukul 21.18. Kemudian pukul 21.20, 2 menit kemudian ada voice call no answer. Ini 2 menit kemudian Pita berusaha menelpon kembali suaminya, tapi sudah tidak ada jawab. Nah, tetapi kan Anjas, kalau kita lihat di bukti yang disampaikan ke media ini, itu sekarang sudah centang dua. Artinya kan sudah terbaca nih sama lawan bicaranya, HP miliknya Daru. Oh, ternyata betul. Ini menjadi salah satu pertanyaan keluarga Daru bahwa centang dua di WhatsApp-nya Daru tersebut itu terbacanya sekitar jam 10 pagi di tanggal 8 Juli 2025. Pada saat itu kondisi keluarganya itu masih di Yogyakarta dan lagi OTW ke Jakarta. Nah, secara pikiran positifnya dari istri dari Daru, Pita, lewat kakaknya Mbak Meta ini ngomong bahwa oh, mereka mikir HP-nya sudah di tangan polisi atau penyidik, mungkin sedang dicek, makanya otomatis kebaca, kecentang seperti itu. Tapi ternyata HP ini kan sampai sekarang hilang entah kemana. Jadi kalau dibilang bahwa HP tersebut langsung dimatikan, kemudian dibuang, aku rasa dengan adanya temuan ini semakin tidak masuk akal. Kalau dimatikan, dibuang kan bisa aja tuh terjatuh karena area-area ini kan kondisi terakhir pada saat bercakap atau berchattingan itu
pada saat sedang berada di Grand Indonesia. Dikatakan dari Mbak Meta di sini bahwa pada saat chattingan terakhir itu kondisinya mendiang, itu sedang berada di Grand Indonesia, sedang menanti atau menunggu taksi. Nah, ini juga menjadi salah satu pertanyaan masyarakat. Kenapa kok di Jakarta tidak menggunakan kayak taksi online gitu kan ya? Nah, ternyata bukan karena Daru tidak punya handphone. Kalau memang ini linear semua data-datanya dan sudah tervalidasi, bukan karena dia nggak bawa handphone atau nggak punya handphone saat itu, tapi karena pertimbangan yang lain. Mungkin karena kenyamanan. Karena kan untuk cari taksi online, apalagi di Jakarta, jam-jam seperti itu kan juga kadang lama kan, nunggunya mungkin bisa 10 menit, 20 menit, atau bahkan ada berbagai macam kesulitan teknis, makanya yaudahlah pilih aja langsung seperti itu, menunggu di taksi tersebut yang memang terkenal cukup premium lah, pelayanannya bisa langsung cepat gitu. Tapi juga kita ingat di momentum ini ada peristiwa lainnya yang disampaikan dari penyidik pada saat rilis di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Pada saat mendiang itu sudah berada di dalam taksi yang ditunggunya di Grand Indonesia, itu memutar haluan. Awalnya setelah 5 menit di mobil, mau ke kos-kosannya, tapi tiba-tiba berubah haluan, ngomong ke Pak sopir yang sudah dimintai keterangan juga oleh penyidik, almarhum atau mendiang Daru ini langsung meminta ke kantornya. Dan kemudian ada peristiwa yang ada di rooftop tersebut sekitar 1 jam 26 menit. Oke, kalau dari chattingan ini tentang sayang WA siapa, ini aku juga udah sempat ngobrol dengan Mbak Meta lewat sosial media aku di Instagram bahwa yang jelas Mas Anjas, kata Mbak Meta, kata-kata tersebut bukanlah tipikal panggilan atau yang dipakai antara Daru dan juga Pita. Itu sudah dipastikan itu bukanlah tipikalnya. Makanya dikatakan sayang SYG WA siapa. Nah, beberapa konspirasi yang muncul adalah jangan-jangan ini HP-nya sudah diambil oleh orang lain, kemudian melakukan chattingan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang konspirasi juga masyarakat, jangan-jangan Daru salah kirim pesan. Nah, ini kan juga kalau dari penyidik, rilisnya kemarin mengatakan beberapa waktu lalu bahwa dugaannya ini adalah salah kirim pesan. Tetapi kan kalau kita lihat memang dari jarak komunikasi terakhir, udah nggak apa-apa, yaitu tadi barusan malah curhat. 2116, ya wes hitung-hitung istirahat di hotel sehari, tapi sekarang udah nggak apa-apa kan, sampai di salah chattingan tersebut dugaannya, 2117. Hanya berjarak 1 menit. Jadi sangat kecil kemungkinan bahwa HP ini sedang berada di tangan orang lain. Apalagi supir taksi tersebut juga sudah dimintai keterangan. Tetapi kalau aku lihat dari keterangan kakaknya Pita ya, istri Daru, chattingan ini terjadi berarti bukan di dalam taksi, tapi masih nunggu. Dan CCTV yang ada di Grand Indonesia, tempat nunggunya itu harusnya bisa merekam pada saat itu ada siapa aja. Tapi kan dari penyidik tidak menunjukkan potongan-potongan CCTV yang berada di situ hanya pada saat mau masuk. Anggap saja keterangan penyidik adalah benar, tidak ada orang lain di situ, artinya ya dugaan sangat kuat Daru salah kirim pesan. Ai, naik apa, masih maem. Kata-kata ai ini juga sudah ada beberapa media yang membahasnya di Sindo juga bahwa ada salah satu sosok yang bersama Daru di malam itu yang namanya kalau nggak salah Farah ya. Dan dugaannya dia adalah rekan kerjanya. Setelah dicek juga ada pesan dari dia, ada kata-kata yang juga sama menggunakan kata-kata ai. Dugaannya ini adalah panggilan menuju ke Farah. Ya, Pak Nikolai adalah sosok yang membuat dugaan analisa terkait hal ini. Tapi kita nggak bisa mengatakan itu benar atau enggak, karena kita baru mendapatkan data satu aja, perbandingannya kita nggak bisa, karena cuma dari HP-nya Pita, istri dari Daru. Bagaimana dengan HP-nya mungkin Farah tersebut? Ada nggak? Beneran nggak? Chattingannya ada kata-kata I gitu. Tapi coba kita lihat dari dugaan ini adalah mau dikirimkan ke Farah. I naik apa? Masih maem. Apakah masuk akal? Kemarinnya kita
Sempet-sempet apa, karena ini jujur aku baru pertama melihatnya, chattingannya. Kemarin kan dibilangnya lagi apa, kita kan bingung loh kan bukannya baru ketemu gitu. Ngapain kok naik up, lagi apa bukannya baru ketemu gitu. Tapi ternyata bukan lagi apa, tapi I naik apa. Masih maem. Nah, kalau ini pertanyaannya ditunjukkan ya ke arah sosok tersebut, apakah semakin masuk akal? Menurut aku sih, ya memang ada keterkaitannya cukup masuk akal karena baru aja ketemu kan di Liga Indonesia dengan dua sosok tersebut, ada Farah dan juga Dion. Kalau seandainya Daru beneran ngechat Farah, Ai naik apa? Masuk akal. Kan dia pulang naik taksi. Dia nggak tahu naik apa. Masih maem, mungkin dugaannya waktu ditinggalkan dari Grand Indonesia, mereka tuh lagi makan. Dan sebenarnya eh ada hal yang menurut aku aneh ya gini. Kenapa statement seperti ini indikasinya ke hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga? Karena bagi aku pribadi, I naik apa, masih maem, kayaknya hal yang biasa-biasa aja, apalagi untuk pria-pria soft spoken gitu. Aku dengan temanku juga, kalau ngechat juga halnya, kadang orang ngelihatnya dipikirnya ada apa-apa, padahal mah biasa-biasa aja. Nah, untuk terminologi, analisa, bahasa, dan kata seperti ini kan harus ada konteksnya. I ini apa? Ai siapa? Aku dulu punya teman namanya Ainin ya. Aku panggilnya Ai, mau kemana Ai gitu. Kita nggak tahu nih. Jadi apa yang membuat penyidik pada saat ditanya dengan sosok Farah tersebut siapa, katanya urusannya privasi, apakah ini mengarah ke hubungan yang mohon maaf nih terkait dengan pihak ketiga atau enggak? Kalau aku lihat dari data ini doang, terlalu dini ya. Kalau cuma ada kata-kata begini, identiknya dengan hubungan yang katanya terlarang dan sebagainya. Oke, itu biarkan nanti data-data berikutnya semakin banyak berbicara dari pihak keluarga, kok semakin meyakinkan ini kayaknya nggak ada hubungan sama orang ketiga ya, karena kata-katanya biasa-biasa aja gitu. Nggak ada hal yang begitu sensitif menurut aku di sini. Nah, kemudian terkait dengan Polsek Menteng. Ini juga unik ya. Di Polsek Menteng itu di beberapa percakapan yang lalu pada saat Meta Ayu Tereskova ngomong lewat sosial medianya ke aku, coba ditanya dulu Mas Anja saya ke adik saya Pita, bener nggak menghubungi Polsek Menteng? Dan ternyata betul menghubungi Polsek Menteng itu sekitar 5 sampai 6 kali, itu mulai jam 12-an malam. Ada call di sini karena ini kan berasal dari HP-nya Pita ya datanya. Call di sini ada time-nya jam berapa aja. Nomornya ada di sini ya 021 319 26 390. Ini nomor polisinya. Apakah betul atau enggak? Ini nomor telepon Polsek Menteng. Please bantu aku untuk verifikasi kalau ini adalah Polsek Menteng. Ini bukan data pribadi, ini adalah data yang memang seharusnya diketahui oleh warga sekitar agar kalau butuh apa-apa bisa langsung melakukan penelponan ya. Tuesday, ini tanggal berapa ya? Kayaknya 8 Juli ya, karena agak gitu clear ini capture-annya. Tapi waktunya kelihatan jelas, outgoing-nya itu dimulai pukul 00.14. Outgoing itu telepon keluar ya, outgoing call. Terus 00.15, 1 menit kemudian. Habis itu 00 berapa lagi nih? 16 sampai 00.19 terakhir Pita, istri Daru mencoba nelpon Polsek Menteng sampai di pukul 00.24. Jadi dari 14 menuju ke 24, 10 menit artinya. Istri Daru, Pita berusaha menghubungi Polsek Menteng tapi tidak diangkat. Wah, ini juga pertanyaan ini buat Polsek Menteng. Kenapa tidak diangkat? Apakah lagi pada tidur semua? Atau mohon maaf, mungkin nomor teleponnya salah? Itu juga ada possibility-nya kan kemungkinan. Coba ditelepon sekarang. Apakah diangkat atau enggak? Kalau diangkat berarti mungkin bobo ya lagi Pak polisinya dugaannya. Atau kalau tetap nggak diangkat dan Polsek Menteng bilang, oh mohon maaf, nomor tersebut salah gitu, nomor tersebut sudah berganti atau gimana lah gitu, ada kesalahan teknis, itu juga mungkin. Nah, setelah menghubungi Polsek Menteng nggak diangkat-angkat, barulah menghubungi kos-kosan dari Siswanto ya, penjaga kos-kosannya, dan kronologinya kalian sudah tahu lah seperti apa.
Tetapi ada hal yang disampaikan dari Meta Ayu juga adalah janggal. Biasanya kalau Daru tidur itu lampu kamarnya dimatikan, tetapi lampu kamar mandinya hidup. Tetapi di CCTV kita bisa menyaksikan ternyata semua lampunya dimatikan. Itu adalah hal yang sangat janggal. Di situ udah menjadi hal yang nggak wajar. Karena kan Pita diakui juga sama Siswanto, dia mengakui pernah ketemu sama istrinya Daru 3 kali selama dia bekerja di situ. Dan Siswanto kan bekerja di situ kurang lebih adalah sekitar 1,5 tahun. Oke, gimana caranya mendapatkan nomor telepon penjaga kos-kosan tersebut? Karena kan awalnya katanya salah ya, kiri nggak diangkat karena mungkin sudah ganti nomor. Baru yang kedua, dari Meta Ayu dibilang tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ya, aku rasa mudah-mudahan setelah keluarganya Daru sudah mulai speak up satu persatu. Kita tunggu nanti apakah istrinya akan berbicara juga ke media. Karena bagaimanapun juga Pita, ya istri dari Daru ini, Pita ya, itu adalah bagian dari saksi peristiwa juga. Karena detik-detik pada saat Daru sudah tidak terdeteksi lagi, dia yang berkomunikasi terakhir. Ada bagian-bagian psikologi yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat tentang kejanggalan-kejanggalan yang diyakini oleh pihak keluarga bahwa Daru tidak mungkin melakukan ini karena keinginan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.